Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News, edisi Jumat 13 Agustus 2021 sore. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita awali live update kali ini dengan kabar dari Jawa Tengah. Seorang ibu berusia 52 tahun di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal harus memikul beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga selama 10 tahun terakhir. Wanita bernama Sriwayati dengan sabar mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kondisi ini tambah memprihatinkan sebab ia juga harus merawat suami yang terkena sakit stroke dan anaknya yang mengidap komplikasi. Sriwayati pun bekerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhannya serta 3 putra-putrinya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, Saiful Maksum yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Saiful. Halo Dia. Iya, Saiful, berdasarkan pantauan Anda, bisa Anda ceritakan seperti apa kondisi dari keluarga Ibu Sriwayati ini? Baik Dia, pada awalnya adalah keluarga Sriwayati ini tergolong sebagai keluarga yang kurang mampu di salah satu kecamatan kita, yaitu Kecamatan Boja. Nah, kalau untuk ekonominya itu berdasarkan penuturan dari beberapa tetangga dan kerabatnya itu pada awalnya stabil. Namun pada 2011 lalu atau 10 tahun yang lalu, kondisi ekonomi dari keluarga Sriwayati ini semakin memprihatinkan. Saat itu suaminya yang bernama Triyono berusia lebih tua 5 tahun dari Sriwayati ini divonis terkena serangan stroke sehingga tidak bisa bekerja lagi sampai saat ini. Nah, sejak saat itulah Sriwayati menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah menghidupi suami dan 3 putranya. Nah, kondisi memprihatinkan yang dialami oleh Sriwayati ini semakin memburuk ketika 2015 lalu, anak sulungnya yang biasa membantu Sriwayati bekerja divonis terkena penyakit komplikasi sehingga tidak bisa membantu lagi. Bahkan sampai saat ini anak sulungnya itu setiap harinya harus membutuhkan stok oksigen. Begitu dia. Iya, Saiful. Lalu bagaimana dengan cara Sriwayati saat ini untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari? Baik, semenjak suaminya itu tidak bisa bekerja lagi, kemudian anak sulungnya yang sudah tidak bisa berjalan atau tidak bisa membantu kebutuhan ibunya, sementara kedua anak yang lain sudah menikah, praktis di sebuah gubuk itu hanya tinggal 3 orang. Sriwayati bersama suami dan juga anak sulungnya yang ini masih sakit gitu kan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum dan lain-lain, Sriwayati hanya mengandalkan bantuan dari tetangga-tetangganya berupa beras, lauk pauk dan sebagainya. Untuk kebutuhan yang lain seperti vitamin, obat dan juga oksigen yang harus terpenuhi setiap harinya, Sriwayati ini bekerja serabutan, mulai dari membuat genting dari tanah liat hingga membuat gerabah. Begitu dia. Iya. Lalu terkait dengan keluarga Sriwayati ini, apakah sudah ada respons atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, Saiful? Baik, dengan kondisi yang dialami Sriwayati ini, dari pemerintah desa sudah mengcover semua kebutuhan untuk makan. Artinya setiap bulannya itu dikasih beberapa paket beras, kemudian sembako dan kebutuhan lainnya. Namun untuk kebutuhan seperti oksigen, kebutuhan vitamin dan berobatnya ke sana kemari, Sriwayati sampai bulan Juli lalu belum mendapatkan bantuan dari pihak ketiga. Nah, beberapa waktu lalu kondisi yang dialami oleh Sriwayati ini terdengar oleh Bupati Kendal yang baru, Bapak Diko Ganinduto. Nah, dia bersama Basnas langsung meninjau lokasi rumah Sriwayati dan memberikan sejumlah bantuan. Nah, dari situlah
keluarga Sriwayati ini mendapat bantuan jaminan kesehatan. Artinya sakitnya anak sulungnya dan keluarganya akan ditanggung oleh pemerintah daerah sampai sembuh. Begitu dia. Iya, baik. Tribuners, tadi rekan kami Syaiful juga sudah melakukan wawancara bersama Sriwayati, ibu yang harus menjadi tulang punggung keluarganya di Boja Kendal. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Saya, pokoknya anak saya sehat, bapak sehat. Aku mintanya, aku sudah dibantu sama apa Mbak? Sama desa, dikasih oksigen, dikasih apa, dikasih obat. Sakit sudah berapa tahun, Bu? Sudah 6 tahun. 6 tahun. Bapak sudah berapa tahun sakit? 10. Keseharian gimana, Bu? Hari-hari aku Buat apa, Bu, kerjanya? kerja triplek. Dapatnya berapa, Bu, sehari? Dapatnya 10.000. Untuk kebutuhan sehari-hari mengandalkan apa, Bu? Mengandalkan ya minta bantuan anak, ya saudara-saudara yang bantu aku. Ada harapan kepada pemerintah, Bu? Ya ada. Apa, Bu? Aku ingin dibantu, dia sembuh, bapak sembuh, aku sehat, aku ingin punya usaha selain triplek. Bu sinten? Usahanya apa, Bu? Aku pengen jualan. Bu sinten, Bu, namanya? Sriwayati. Sriwayati. Beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial COVID-19. Sidang lanjutan yang digelar hari ini, Jumat 13 Agustus, beragendakan pembacaan tuntutan atas terdakwa Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso. Keduanya diketahui merupakan mantan anak buah Juliari Peter Batubara saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Adi Wahyono merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran atau KPA, sementara Matius Joko Santoso merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK pada proyek Bansos di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News, Rizky Sandi Saputra, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Dea dan juga Tribuners. Ya, Rizky, bisa Anda informasikan terkait sidang kasus dugaan suap bansos pada hari ini? Ya, Dea, bisa disampaikan begitu pada saat ini Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sore hari, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan atas terdakwa kedua ex pejabat Kemensos yang juga merupakan mantan anak buah dari Menteri Sosial RI Juliari Batubara, yakni Adi Wahyono dan juga Matius Joko Santoso, begitu dia. Keduanya saat ini tengah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau JPU KPK, gitu dia. Baik, oke, dalam persidangan sebelumnya, apakah ada penjelasan dari Matius Joko Santoso, Rizky? Ya, jadi dia bisa disampaikan pada persidangan sebelumnya, yakni pada Jumat pekan lalu, Matius Joko Santoso menyatakan di dalam ruang persidangan kalau dirinya pernah mengendus gitu atau pernah mengetahui kalau praktik atau proyek pengadaan bansos yang terjadi di Kemensos ini sudah sedang dipantau oleh aparat penegak hukum dari KPK begitu. Joko menyatakan bahkan saat itu dirinya sempat ingin mengundurkan diri pada jabatannya sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Tak hanya Joko, Adi Wahyono juga yang terlibat dalam perkara ini, terdakwa lain menyatakan juga ingin mundur begitu. Namun rencana itu urung terlaksana karena tim penegak hukum dari KPK sudah menjaring keduanya ini dalam operasi tangkap tangan, gitu ya. Iya, Rizky, lalu apa bisa Anda informasikan terkait apa dakwaan dari jaksa kepada kedua terdakwa ini? Ya, dia bisa disampaikan bahwa kedua terdakwa ini yang juga merupakan anak buah Juliari didakwa
memungut uang komitmen fee kepada para perusahaan yang menyediakan bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek periode 2020 begitu. Adapun uang yang dikumpulkan ini merupakan jatah atau dari 10.000 per paket gitu. Jadi setiap paket yang nantinya akan disebarkan itu dipotong per paket itu 10.000. Total keuangan yang dipungut oleh Matius Joko dan Adi Wahyono ini senilai 32,48 miliar. Itu didapat dari beragam perusahaan yang memenangkan vendor untuk penyediaan bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek pada 2020 lalu ya. Iya, Rizky, lalu apakah saat ini proses persidangan Matius Joko dan juga Adi Wahyono masih berlangsung? Sampai saat ini saya melaporkan persidangan masih berjalan begitu karena tadi ada kendala yang membuat Majelis Hakim PN Tipikor harus menunda sejenak jalannya persidangan. Saat ini juga Jaksa Penuntut Umum dari KPK masih membacakan fakta-fakta persidangan yang sebelumnya terjadi di dalam ruang sidang untuk Matius Joko Santoso. Sedangkan untuk Adi Wahyono nantinya setelah pihak Jaksa Penuntut Umum dari KPK telah membacakan persidangan tuntutan untuk Matius Joko, baru giliran Adi Wahyono yang akan dibacakan tuntutannya begitu ya. Iya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun News Rizky Sandi Saputra untuk laporannya dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Unit Pidana Umum dan TKP 134 Polrestabes Palembang meringkus 2 pelaku pencurian. Kedua orang itu terlibat pencurian 3 karung makanan kucing di kawasan Dempo Lorong Pedoman, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan IT1 Palembang. Korban mengetahui kejadian pencurian ini setelah melihat dari kamera CCTV yang terpasang di rumah. Kedua pelaku masuk ke dalam perkarangan rumah korban. Korban kemudian melapor kejadian ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang dengan kerugian sekira Rp1,5 juta. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Sriwijaya Post, Andika Wijaya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Andika. Halo rekan dia. Ya Andika, bisa Anda informasikan bagaimana awalnya 2 orang ini melakukan aksi pencurian tersebut? Jadi awalnya kedua sahabat ini, yakni Heri dan Imam, sebelum melakukan aksinya, mereka berdua berkeliling dulu di seputaran rumah korban, yakni Alwi. Setelah melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan tak berpenghuni, mereka pun pelan-pelan masuk ke rumah korban. Dan ketika melihat ada 3 karung makanan kucing, mereka pun mencurinya. Usai melakukan aksinya, mereka langsung kabur. Demikian, rekan dia. Ya, diketahui ternyata kedua pencuri ini merupakan sahabat. Lalu mengapa mereka ini nekat melakukan aksi pencurian 3 karung makanan kucing ini, Andika? Dari hasil pemeriksaan petugas Pidum TKP 134 Polresta Palembang, dari keterangannya kedua ini nekat melakukan aksinya karena lantaran tak ada pekerjaan. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka pun nekat melakukan aksi pencurian itu. Demikian. Iya, lalu selain mengamankan kedua pelaku ini, apakah ada sejumlah barang bukti lain yang turut serta diamankan? Benar-benar dia, rekan dia. Petugas selain mengamankan 2 pelaku ini, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 3 karung makanan kucing tersebut hasil curiannya. Dan atas ulahnya, kedua pelaku ini akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Demikian, rekan dia. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Sriwijaya Post Andika Wijaya untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kak, apa? Maling makan kucing. Maling? Yo. Sama siapa kau maling? Imam. Maling apa? Makan kucing. Di mana? Dalam ruko apa mana? Dalam rumah. Dalam rumah? Uangnya mana? Gudang. Kate uangnya? Kate, sama siapa kau maling? Imam. Sama Imam. Jam berapa? Jam 10. 10 apa? 10 pagi. Pagi. Make apa kamu ke sana? Motor. Motor siapa? Kawan Imam. Motor bawaan Imam? Ya. Ah. Ini Imam, betul?
Oi, benar ini Imam. Oi. Iya, Pak. Nah, aku tanya man. Jujur ya, yang jujur. Oke. Benar. Kau maling berdua. Benar. Jam berapa tuh kau malingnya? Sekitar jam 10. 10 pagi. Yang nyupir siapa motor? Yang bawa motor siapa? Yang bawa motor aku, Pak. Kau. Ini kau bonceng berarti? Iya, bawa boncengan kami. Apa boncengan? Kau bonceng dia? Iya. Di daerah mana kamu maling itu? Di tempat yang kami. Dempo. Iya. Dempo. Heeh. Nah, motornya mana? Motornya itu nyewa, Pak, itu, Pak. Nyewa dengan siapa? Ya dengan mengontaknya itu, cuma lah sudah pergi uangnya sudah. Di mana dulu baliknya dia? Ya tak jelas juga, Pak. Nian, kalau yang itu aku udah bohong itu, Pak. Ah, motor siapa? Motor Siapa nama budak itu? ya kalau dipanggil Andi kemarin. Andi. Nyewa, Pak. Balik kemana Andinya? Udah jelas dia, Pak. Pemain aku nyewa. Ya, Nyewa? Bukan. Aku tanya ininya. Motor apa itu? motornya Matic dia, Pak. Iya, motor apa? Matic Mio? Apa? Dia tuh motor Cino, Pak, cuman Matic kemarin. Oh, motor sini Matic. Iya, Bener tak? Meli. Iya, Pak. Motor apa? Beralih ke Lampung, Tribuners. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto memantau posko kesehatan COVID-19 di Desa Negara Ratu, Natar, Lampung Selatan pada hari ini Jumat 13 Agustus. Kedatangan Menteri Airlangga didampingi oleh Kepala BNPB, Kanib, dan juga Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, dan juga disambut oleh Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto. Setibanya di Desa Negara Ratu, Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo itu langsung meninjau lokasi posko kesehatan Negara Ratu. Ia berkeliling satu persatu ke ruang isolasi COVID-19, pelayanan, hingga ruang penanganan sementara. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya rekan jurnalis Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama yang akan menyampaikan laporan. Halo Kiki. Halo Dea. Ya, Kiki, bisa Anda informasikan bagaimana kunjungan kerja Menko Airlangga di Lampung kali ini? Baik Dea. Tadi ya tepatnya hari ini Jumat 13 Agustus 2021 Bapak Menteri Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto tiba di Desa Negara Ratu sekira pukul 9 pagi didampingi oleh Bapak Kepala BNPB Ganif, kemudian didampingi juga oleh Bapak Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Mereka sebetulnya meninjau pelaksanaan PPKM terkhusus yang ada di wilayah Lampung dan juga ada di Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di Desa Negara Ratu. Nah, dalam pelaksanaan peninjauan PPKM ini, Bapak Menteri Airlangga Hartarto meninjau lokasi posko kesehatan di Desa Negara Ratu yang memang saat ini Kabupaten Lampung Selatan termasuk Desa Negara Ratu menjadi desa zona merah COVID-19. Maka dari itu beliau ingin memastikan bagaimana kesiapan penanganan COVID-19 di desa setempat sekaligus di pemerintahan kabupaten setempat. Begitu ya. Ya, Kiki, berdasarkan pantauan Anda tadi di lokasi, apakah ada arahan tertentu yang diberikan oleh Menko Airlangga kepada pemerintah daerah setempat? Benar. Jadi memang Bapak Airlangga Hartarto dia lebih mengarahkan dan mengatensi kepada pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Lampung agar supaya bisa segera menyediakan stok obat-obatan terkhusus bagi pasien yang sedang mengalami isolasi mandiri. Di mana memang saat ini untuk stok obat-obatan sendiri belum ada di posko kesehatan, fokus terhadap stok obat-obatan dan meminta untuk pemerintah dan warga setempat bisa disediakan stok obatnya untuk warga yang sedang isolasi mandiri. Ya, baik. Tadi Tribuners, rekan kami Begitu, Kiki juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Menko Airlangga Hartarto. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Beberapa angkanya tinggi dan ini tentunya menjadi pembahasan dan juga salah satu adalah tingkat kematian yang tinggi dan ini akan diminta kepada pemerintah daerah untuk terus
mengkonsolidasikan data dan mengecek data tersebut agar data tersebut sesuai dengan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua terkait dengan vaksinasi, memang Lampung ini di bawah rata-rata nasional, dan hari ini tadi disampaikan kepada Pak Gubernur bahwa pemerintah pusat mengirim sekitar 1,5 juta vaksin untuk menambah di Provinsi Lampung. Dan pada kesempatan yang sama beberapa fasilitas terkait dengan oksigen itu juga ada yang berbasis kepada CSR korporasi, dan juga dari pusat khusus pada hari ini juga mengirim sesuai dengan rencana, dan hari ini ada tambahan sekitar 406 oksigen konsentrator yang diharapkan bisa dibagikan kepada 15 kabupaten kota dan 17 rumah sakit. Tadi saya dan Pak Ganip sempat mampir bersama Pak Gubernur di Posko Negara Ratu, dan di Posko Negara Ratu itu kami lihat di poskonya sudah disiapkan ruang isolasi, kemudian diperlihatkan juga bagaimana mereka melakukan testing dan tracing, dan juga sekaligus mengecek bantuan sosial berupa sembako yang merupakan program dari pemerintah melalui Bulog, 10 kg beras, dan alhamdulillah seluruhnya sudah diterima oleh masyarakat termasuk perlinsos lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Mantan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah atau Zul AS divonis 2,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru. Zul AS dinilai terbukti bersalah melakukan suap pengurusan DAK Kota Dumai dalam APBN P 2017 dan APBN 2018 serta gratifikasi. Pembacaan vonis oleh Majelis Hakim ini digelar dengan skema video conference pada Kamis 12 Agustus sore. Sementara terdakwa Zul AS mengikuti persidangan dari Rutan Kelas 1 Pekanbaru, tempat ia ditahan. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Dea. Rizky, bisa Anda informasikan terkait bagaimana proses jalannya sidang vonis kali ini di suasana pandemi? Ya, betul sekali bahwa sidang dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah atau yang akrab disapa Zul AS ini digelar secara skema video conference, di mana di dalam ruang sidang hanya ada tim majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Lilin Herlina dan juga tim penasihat hukum dari terdakwa Zul AS. Sementara untuk terdakwa Zul AS sendiri mengikuti jalannya persidangan dari Rutan Kelas 1 Pekanbaru dan tim Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti jalannya persidangan lewat video conference dari kantor mereka di Jakarta. Begitu. Oke, lalu selain vonis 2,5 tahun penjara ini, apakah ada hukuman lain bagi terdakwa Zul AS, Rizky?